kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kiai Haji Nasir Djubaidi dalam profil Sang Kiai hari ini. Pak Kiai Nasir, ingin sekali kita diceritakan tentang bagaimana dulu pertama kali ketemu sama calon istri. Gimana nih waktu itu nih? Jadi di sebuah ulang tahun 17 Agustus di Komplek. Waktu itu saya menyanyi Gadis dari Pantai Seberang. Asik. Lalu ibu-ibu di Komplek menanya, gadis dari Pantai Seberang itu siapa? Pak Nasir. Iya. Itu Bu Nasir. Bu Nasir. Jadi karena kita cintanya jarak jauh, kita memakai surat pada waktu itu. Oh gitu. Dan surat saya itu ternyata masih disimpan oleh ibunya. Wah, romantis ibu anak-anak. Apa yang Bapak Jadi sampaikan? namanya Lenis Rahman, bapaknya namanya Abdurrahman, dia namanya Lenis, anak ketiga, saya juga anak ketiga, dan sama-sama kita diapit oleh bangke istilahnya kan. Jadi agak sama-sama keras, tapi kita karena sama-sama aktivis dan sama-sama berpendidikan, kita bisa berdialog dengan baik. Dan kita sepakat waktu itu hampir saja putus juga karena pada waktu saya datang ke sana mewakili pengurus besar, ternyata ada salah seorang ketua PI wilayah yang berminat juga pada sampai diledekin kita, Mas, kok Mas selalu Mas yang datang dari PB datang ke Palembang? Nanti suatu ketika saya akan datang ke sini atas nama pribadi, nggak kaitannya dengan pengurus besar di Maksudnya mau ngelamar ya? Pas saya ke sana, datang kita akan melamar. Waktu itu bahkan akad nikah sudah. Kayak ketemu di kereta api. Dia mau kemana gitu. Dia agak bingung gitu. Itu romantika kita dan saya diberkahi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya anak 3 laki semua. 3 laki semua ya. Menikah, tadi yang nomor 2 malah belum menikah. Oh iya. Yang nomor 2 alumni dari 4 ya sastra Rusia, tadi bahasa Inggrisnya bagus. Yang nomor 2 nomor 3 sudah menikah, baru saja menikah. Dengan salah seorang teman dia di kampus juga biasanya. Usia berapa Pak Kiai dulu menikah? Saya sebenarnya agak terlambat menikah, jelang 31 saya. 31 enggak terlambat. Iya. Mudah-mudahan tahun ini dianugerahi itu lah. Amin mudah-mudahan ya. Sebenarnya pada saat itu seorang pemuda bernama Nasir Djubaidi ini punya bayangan mendapatkan seorang istri yang seperti apa waktu itu? Yang cerdas, bisa diajak dialog, lalu diserahkan pendidikannya kepada istri. Karena saya sudah sadar bahwa saya seorang aktivis. Suatu ketika mungkin akan diambil oleh penguasa pada saat itu, pada saat rejim Soeharto, saya menjadi aktivis. Saya pernah hilang selama 10 hari, tapi teman-teman aktivis mahasiswa akhirnya pada minta maaf waktu itu ke DKI, ke Pak Kolonel Wiryadi. Tapi alhamdulillah saya akrab dengan Pak Fatwa waktu itu. Pak DKI zaman Bang Ali. Bahkan saya diminta untuk menulis sambutan Bang Ali. Bang Ali Sadikin ya. Seminar kenakalan anak remaja. Pembicaranya dari HMI, dari beberapa teman aktivis lainnya, dan saya sebagai moderator. Jadi aman-aman saja kita. Jadi klop lah ya, ketemu dengan apa yang diinginkan pada saat itu ya. Terus pada saat menyodorkan kepada orang tua langsung setuju? Orang tua saya itu karena kita jauh, pada saat saya memang agak nakal waktu dikawinkan dengan keluarga. Saya meninggalkan kampung halaman, kebetulan ada tawaran diminta untuk menjadi pengurus besar. Jadi saya meninggalkan kampung halaman, anggaplah Bu, saya sebagai orang yang hilang. Dan saya akan datang kembali kalau saya sukses. Alhamdulillah, dan bisa dibuktikan ya, bisa membuktikan kesuksesan. Saya alhamdulillah Bu Evi, saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Pada waktu saya ketua PB, kalau saya ke daerah ditugaskan juga oleh Pak Nasir. Pak Nasir selalu, kalau kamu akan berangkat sesudah subuh datang ke rumah. Saya diajak diskusi di ruang perpustakaan beliau juga. Lalu saya juga sering diberikan tiket untuk ke daerah-daerah. Tapi saya juga membantu Dewan Dakwah ketika terjadi bencana gempa bumi di Bali Utara tahun berapa itu saya lupa. Saya bikin laporan, anak-anak jadi panitia penanggulangan bencana di sana. Lalu alhamdulillah mendapat masjid dan pesantren dapat bantuan dari
Muhsinin Saudi Arabia. Iya, baik. Kembali lagi nih kepada sang istri tercinta ini. Kesuksesan seorang suami tentu kan ada istri yang kuat juga ya di belakang seorang suami. Pak Kiai Nasir Zubaidi melihat sang istri ini seperti apa? Luar biasa. Dia bisa merayu saya, bisa marah luar biasa kepada saya. Lalu anak-anak saya juga marah dengan saya juga. Lalu dia bisa menjewer saya, tapi dia dorongan luar biasa. Bahkan dia sering menabung untuk mengumpulkan untuk saya, berikan tiket saya untuk maju, untuk pencalonan. Tapi saya melihat kondisi kepartian saat ini karena transaksional, saya resign dari P3. Saya lebih baik akan mengembangkan civil society. Makanya saya alhamdulillah bisa aktif di Dewan Masjid dan bisa aktif di Majelis Ulama Indonesia. Punya arti yang luar biasa ya, Ibu Leni ini. Ya, Tentang anak-anak, sedikit saja, apa yang Pak Kiai Nasir Zubaidi inginkan kepada anak-anak di masa sudah tua seperti ini? Saya sebenarnya terlalu demokratis juga. Saya serahkan masa depan. Saya tidak merekomendasi anak saya untuk jadi apa, dan tidak merekomendasi anak saya untuk jadi jabatan di mana gitu. Mereka dengan model apa sekarang online atau mereka melamar sendiri. Apply sendiri ya. Tadinya ada yang di TV Berita 1, yang sekarang di Singapura itu dia menikah dengan aktivis sana juga. Itu pernah dia ditugaskan waktu itu ini Dipo namanya, Diponegoro. Dipo akan ditugaskan di dua tempat ya, DPR atau Mabes Polri. Kamu di Mabes Polri. Akhirnya dia tugas di Mabes Polri. Tapi ini agak off the record, jadi nggak usah perlu saya bicarakan. Akhirnya dia pernah ditugaskan di Presiden. Tapi dia agak kecewa ketika sudah direkomendasi oleh Seknek untuk berangkat bersama Pak SBY waktu itu, dicoret oleh pimpinan redaksinya, bukan dia. Artinya di sini memang demokratis sekali ya, kepada anak-anak, tidak memaksakan kehendak sebagai orang tua. Ini menjadi pelajaran. Setelah itu dia aktif di penanggulangan bencana di bawah Muslim Aid. Jadi yang berpusat di London. Ya. Baik Pak Kiai Haji Nasir Zubaidi, sayang sekali kita waktunya sudah habis, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan sang kiai hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Nasir Zubaidi. Keinginan kuat untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi jauh lebih baik, ini terbukti. Keinginan kuat untuk berumah tangga dengan fondasi yang kuat juga, alhamdulillah terlaksana. Mendapatkan istri yang baik, yang solehah pastinya ya. Mendapatkan anak-anak yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sejauh itu adalah sesuatu yang baik. Pak, terima kasih sekali sudah hanya menerima. Ada pesan sedikit, Epi. Saya ingin berpesan kepada para pendengar dan agar perlunya generasi muda literasi. Literasi karena pesan agama kita Iqra. To read, to learn, to understand, and to do. Jadi jangan bekerja tanpa literasi. Ya, betul sekali. Ya, baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan sang kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.